dari ketumbuhan kesadaran kita semua selaku umat. Sinapura Pak, yang bertanya tentang kolaborasi niko bersinergi dengan organisasi Hindu niko nggih? Seluruhnya. Termasuk dengan sampradaya asing niko, yang ajaran-ajaran asing yang baru niki, Hari Krishna dan Sai Baba niko kan sampradaya asing niko. Kan kemarin sudah kita lakukan, ya, di dalam Masabe, kita sudah kita tidak ayomi lagi. Kolaborasi niko Pak, kenapa niko? Pada video saya sebelumnya di channel ini bahwa PDI Pusat Mahasabe ke-12 mengadakan acara Mejaya-Jaya kepengurusan baru yang dibentuk periode 2021 sampai 2026 dengan Ketua Umum terpilih Wisnu Bawotenaya. Sejak tersebarnya surat undangan dari PDI Mahasabe ke-12 di medsos, pro dan kontra pun mencuat. Umat Hindu Bali Nusantara yang sudah menggemakan mosi tidak percaya kepada PDI Mahasabe ke-12 ini karena syarat dengan kepentingan sampradaya asing yang selama 2 tahun ini diperjuangkan agar lepas dari PHDI. Nyatanya kepengurusan terpilih adalah kepengurusan yang sebelumnya yang terbukti mengayomi sampradaya yang tertuang dalam ADART PHDI Pusat 2016-2021. Mejaya-Jaya adalah prosesi upacara secara niskala dalam bentuk pelaksanaannya ritual agama yang disesuaikan dengan riste masing-masing desa adat yang dilaksanakan dalam mengawali suatu pekerjaan di setiap organisasi pemerintahan maupun adat. Cuatnya acara Mejaya-Jaya PHDI WBD ini mendapat reaksi keras dari beberapa elemen dan krama Hindu Bali karena dianggap kepengurusan PHDI Mahasabe saat ini adalah orang-orang sampradaya asing, baik itu ISKCON dan Sai Baba. Bahkan sejak terbentuknya kepengurusan PHDI Mahasabe ke-12 ini bermunculan deklarasi-deklarasi yang dilakukan oleh umat Hindu di luar Bali seperti Lampung yang gencar melakukan pernyataan menolak masuknya sampradaya asing, Sai Baba dan Hari Krishna di desa masing-masing. Tidak ada yang terpengaruh dengan sampradaya asing dan tetap dengan teguh melaksanakan ajaran Hindu Reste Bali. Kami umat Hindu Dharma Desa Trimomukti. Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan tegas menolak sampradaya asing. Hari Krishna dan Sai Baba. Masuk ke ranah Hindu Dharma Indonesia. Besakih pun melakukan rapat dan koordinasi sehubungan dengan adanya acara ini karena Pura Besakih sebagai tempat dilaksanakannya Mejaya-Jaya. Sempat beredar sebelumnya keputusan dari Desa Adat Besakih mengenai tanggapan dan sikap Desa Adat Besakih dengan adanya acara Mejaya-Jaya ini, seperti Semeton baca saat ini. Tapi 6 sikap keputusan itu agak berbeda dengan rilis resmi yang dikeluarkan oleh Desa Adat Besakih yang ditulis tangan di atas kertas putih.
Pada intinya, Desa Adat Besakeh menolak tegas sampradaya asing yang masuk ke wiwidangan Desa Adat Besakeh, tetapi berkewajiban nyangre siapapun yang melakukan persembahyangan di Pura Agung Besakeh sesuai dengan reste yang ada di Besakeh, dan tidak pernah menolak surat yang bertujuan sembahyang di Pura Agung Besakeh jika sudah ngemanutin di reste di Besakeh. Pada pertepatan dengan Hari Raya Kuningan 22 November 2021, PHDI Mahasabel ke-12 melakukan Mejaya-jaya di Pura Penataran Agung Besakeh. Acara Mejaya-jaya ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan, juga dari pecalang dulang mangap dari Persematoran Pasek sekitar 200 orang. Nampak pula pecalang dari Pura Agung Besakeh yang menjalankan tugas sesuai kapasitas ring wiwidangannya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pemedak di Pura Agung Besakeh. Acara ini dipuput oleh ide Pandita Empu Nabi Sewa Buddha Daksa Darmita, ide Pedanda Nabi Bang Buruan Manuabe, ide Resi Agung Yoga Sidi Bang Penate, ide Resi Agni Jaya Mukti, dan ide Resi Begawan Agung Dharma Jaya Pemucutan Manuabe. Diikuti oleh pengurus 40 PHDI Pusat hasil Mahasabel ke-12. Situasi di mana Jero Mangku Dharma muput pemuspaan umat di Balai Pemangku, sedangkan para sulinggih mewede di Balai Gajah. Dan nampak para peserta, para pengurus PHDI dan pemedak yang ada duduk sembahyang, ada juga yang berdiri di depan Balai Gajah, serta ada yang mondar-mandir. Yang menafsirkan kesakralan dari Balai Gajah ini seperti papan yang tertulis di Balai Gajah yang menyebutkan siosan ring ide sulinggih sareng ide dalam nenten kedadasan melinggih utawi muspe ring Balai Gajah. Nah, bagaimana dengan para pengiring yang mengambil wiyakarana atau alat-alat pewedaan pedanda yang naik ke Balai Gajah-gajah tersebut? Nah, ini yang menjadi perdebatan di medsos.
menariknya adalah kemunculan dari Bupati Badung, yaitu Bapak Giri Prasta, yang kehadirannya ini apakah sebagai Bupati Badung atau selaku Ketua Umum dari Mahagotra Pasek Sana Sabdersi. Karena saya belum membaca atau mendengar pernyataan beliau di media sosial atau di medsos. Nah, jika ada semeton yang tahu kepastiannya silahkan komen di bawah. Banyak pertanyaan dari komentar-komentar di Facebook, kenapa Mejaya dilakukan di Bali atau di Besake, sedangkan Mahasabe ke-12 tidak bisa dilaksanakan di Bali. Nah, semeton yang punya pendapat atau unek-unek silahkan komentar di bawah. Menurut kabar medsos bahwa PHDI Mahasabe ke-12 ini juga mengundang Gubernur Bali yaitu Bapak Wayan Koster. Tetapi dari pantauan beliau tidak hadir, bahkan perwakilannya dari Pemda Bali pun tidak ada yang berbagi apa yang menjadi program Mahasabe ke depan bisa berjalan dengan lancar baik. Dia mengajak umat Indonesia. Yang pertama yang kita dengan, kemudian yang kedua diri kita bersama-sama bersatu kita dulu. Oleh sebab itu ini rakyat dekat sekali sampai ini agar kita bisa membangun umat bersama, bagaimana kita melihat seperti yang kami sampaikan yang lalu dengan kolaborasi pentahelik menjalankan dharma agama dan dharma negara. Jadi komunikasi kita, hubungan kita kepada pemerintah dan negara sebaik, dan kepada akademisi, ya, dan kepada para pendidik kita, kemudian kepada entrepreneurship, usaha, termasuk lintas agama, baik internal maupun eksternal. Dan terakhir tentunya kita juga dengan media sekali mungkin, ya, semua terima kasih disampaikan, maka kita ayo kita bangun bersama-sama. Ingat Bali, bantu ayah, lindungi ibu, ya. Ingat Kawitan, ingat bersama para sulinggi kita, para pandita kita, sehingga kita betul-betul bisa memajukan ini. Yang salam kepada semua pemimpin umat, pemimpin pemerintahan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, kita semuanya Tatwa Masih, Wasidawan, untuk keluarga besar umat manusia di sini. Dan juga nanti setelah saya dari acara di Manado, KUB dengan Kementerian Agama untuk kita lintas agama. Jadi kita betul-betul jadi warga negara Indonesia, tentu dasarnya Pancasila. Maka nilai Pancasila yang harus kita kembangkan, kita bumikan, dan harus ada di dalam kita sebagai patriotisme nasionalisme kita. Memang kita harus mental agar kita punya integritas, punya atas kerja, gotong royong, bersama. Tidak bisa hidup sendiri, harus berkolaborasi, bekerjasama. Terkait dengan pro kontra yang masih nampak di publik ini, seperti apa tanggapan? Yang lihat kehidupan ini belahan pane, ada bingkah dan di, ada kini, ada gitu, bumi hingga jadi. Maka kita pelan-pelan untuk tetap memberikan pencerahan, mari kita tumbuhkan kesadaran kita semua selaku umat. Sinapura Pak, yang bertanya tentang kolaborasi Niko bersinergi dengan organisasi Hindu Niko nggih? Seluruhnya. Termasuk dengan sampradaya asing Niko, yang ajaran-ajaran asing yang baru niki, Hari Krishna dan Sai Baba Niko kan sampradaya asing Niko. Kan kemarin sudah kita lakukan, ya. Di dalam Mahasabe, kita sudah kita tidak ayomi lagi. Kolaborasi nih Pak, kolaborasi pada umat manusia yang hidup di muka bumi ini sebagai warga negara Indonesia, ya, sebagai warga negara, kita harus saling menghormati manusia hidup di muka bumi. Ya. Berarti dulu kan pencabutan pengayoman itu makin bersinergi, berkolaborasi, berarti aliran asing itu besar jadinya gitu. Dengan pemerintah. Oh gitu. Kita lihat pemerintah pada negara, ya, entrepreneur itu semua.